Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Kita bersyukur hari ini, kita bersuka cita karena kuburnya sudah kosong. Amin. Katakan amin. Katakan sebelah kanan kirimu, kita bersuka cita karena kuburnya sudah kosong. Karena kubur Haleluya. sudah kosong. Saya tidak pernah membayangkan apa jadinya hidup kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Saudara bisa membayangkan hidup kita tanpa kebangkitannya, hidup kita tidak ada harapan. Hidup kita tidak ada kepastian dan kita tidak tahu mau masuk kemana. Karena Yesus bangkit, kuburnya sudah kosong, hidup kita diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, katakan ada hari esok. Ada hari imani lagu ini. Sebab Dia hidup, kami tak gentar lagi Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu ya pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, kita angkat tangan kita, katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup. Hidup kami tidak gentar lagi ya Bapa. Dan Kau yang pegang hari kami ya Bapa. Ya pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan dengan iman, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami percaya Tuhan Engkau hidup. Ada hari dan kami terlalu yakin hidup kami ada dalam jaminan Tuhan. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi, katakan Yesus hidup. Berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu, sekali lagi, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya Bapa, bahwa Engkau Yesus hidup. Engkau yang telah mati dan Engkau yang telah bangkit bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Yesus hidup.
Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu, Bapa. Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya. Rasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita pada siang sore hari ini, bahwa kebangkitannya membawa pengharapan dalam hidup kita. Kebangkitannya membawa kehidupan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari angkat hati kita sama-sama katakan, Kau Allah yang hanya Engkau Tuhan Allah kami yang kudus. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah, sebab Engkau telah hidup ya Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari angkat tangan kita, katakan sembah Dia. Kau Allah yang kudus, suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan masih izinkan kami ada di tempat ini untuk boleh beribadah.
Biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh kami rasakan di tempat ini. Biar pengurapan-Mu juga ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan ya bahwa tempat ini ya sangat diyakini menjadi tempat Yesus disalibkan dan juga dia dibangkitkan. Kenapa? Karena pada zaman itu kuburan itu ya tempat salib itu berada di dalam kota sebab orang yang berbuat dosa itu dipertontonkan. Jadi tempat yang tadi kita lihat sebagai Bukit Tengkorak itu dianggap lebih cocok karena dia menghadap langsung ke kota. Semua penjahat yang disalib itu menjadi tontonan umum di depan banyak orang. Dan tadi kita lihat itu memang di tengah kota tua. Dan ketika pada waktu itu akhirnya Yesus mati, tadi sudah diterangkan juga di sana. Ya, dan Alkitab berkata tabir itu terbelah menjadi dua. Kemarin saya sudah memberitahu alasan kenapa Yesus disalibkan. Mereka mencari saksi-saksi dusta. Tetapi satu hal yang Yesus katakan, ya, aku akan merobohkan bait Allah ini dan membangunnya dalam waktu 3 hari saja. Artinya apa? Bait Allah yang tadi kita lihat sudah menjadi reruntuhan dan sekarang sudah menjadi masjid. Ya, itu Yesus yang berkata itu akan dirobohkan dan dia akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Dan imam-imam menjadi marah karena mereka tidak mengerti akan arti ucapan itu. Mereka pikir bait Allah yang benar itu yang akan dirobohkan. Dan benar Alkitab berkata ketika Yesus mati maka tabir itu terbelah menjadi 2. Yaitu pemisah antara manusia dengan Allah, ruang kudus, ruang maha kudus itu ada tabir di situ yang dulu harus dimasuki oleh hanya imam-imam yang kudus yang boleh mengadakan pendamaian dosa. Tetapi setelah Yesus mati tabir itu terbelah menjadi 2, tidak ada lagi perantara untuk datang kepada Tuhan. Makanya saya selalu berkata tidak usah cari pendeta, amin. Jangan cari-cari hamba Tuhan, tapi cari Tuhan sendiri. Karena tidak ada hamba Tuhan yang hebat, yang ada itu Tuhan yang hebat. Tabir itu sudah terbelah menjadi 2 ya. Tabir itu sudah dibelah, jadi saudara punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Nah setelah Yesus mati, mayatnya diturunkan saudara, dan kita mau baca sekarang Matius 27 mulai ayat 62. Judul perikopnya, kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62 dikatakan di sana. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepada kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus ya. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat. Yesus mereka bilang apa? Bahwa si penyesat itu, sewaktu dia hidupnya, dia berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Ya, lalu dikatakan jikalau tidak, murid-muridnya itu mungkin datang untuk mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir itu akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi mereka berkata, dulu dia bilang dia akan bangkit kalau sudah mati, dia akan bangkit hari yang ketiga. Jadi mereka bilang, Pilatus kasih penjaga untuk menjaga kubur itu supaya tadi muridnya tidak mencuri mayatnya. Lalu mereka bikin penyesatan yang lebih besar lagi, berkata bahwa benar dia itu sudah bangkit. Ayat yang ke-65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi jagalah kubur itu pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu ya mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu, dengan jelas dikatakan di sini bahwa pada waktu itu kubur Yesus dijaga ya. Jadi kalau sampai hari ini juga, saya dulu belajar di agama saya ya, nggak usah sebut agama saya dulu apa, saudara tahu ya, memang dikatakan bahwa dia itu tidak bangkit, tetapi dia itu mayatnya dicuri ya. Itu yang mereka beritakan kemana-mana ya. Tetapi di sini dengan jelas kita melihat Alkitab berkata ya, pada waktu itu imam-imam kepala dan juga orang Farisi sudah
takut akan Yesus. Dia pernah berkata dia akan bangkit. Jadi mereka menyuruh kuburan Yesus dijaga, ya, sehingga tidak ada cerita bahwa Yesus itu dicuri mayatnya, ya. Dan kita akan lihat saudara pada ayat yang berikutnya dikatakan di sana apa? Ya, Yesus mati dan dia dibangkitkan. Kita lihat ya, setelah Yesus dikuburnya dijaga, ya, kita lihat Matius 28 kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Ya, tadi itu kita sudah lihat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu apa? Gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Berarti ada saksi yang melihat ada malaikat datang untuk membangkitkan Kristus, ya, untuk itu batu itu saudara dikatakan di sana, ya, bahkan penjaga-penjaga yang dikasih oleh Pilatus itu mereka menjadi gemetar, ketakutan dan mereka seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, ya, dia bilang, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, ya, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ya ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu, hari ini kita benar-benar berada di mana tempat yang Alkitab katakan bahwa Yesus dikubur dan dibangkitkan. Adalah sebuah anugerah kalau kita bisa ada di sini, karena tidak semua orang bisa datang di sini. Saya selalu berkata, saudara, untuk datang ke tanah perjanjian itu bukan ya kita, oh saya punya uang, tenang aja, saya pasti bisa bayar. Ya, bukan karena kita punya uang, ya, bukan karena kita juga tidak punya uang. Ada yang punya uang tapi nggak bisa berangkat. Ada yang tidak punya uang tapi bisa berangkat, ya. Jadi saudara, itu semua karena perkenanan Tuhan. Hari ini kita melihat di sini bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab benar-benar ada sejarahnya dan terjadi. Di sini tadi kita melihat tempat kematian Yesus disalib dan juga tempat kebangkitannya. Hari ini saudara, apa makna dari kematian dan kebangkitan Kristus? Saya pengen baca, ya, kalau saudara mau buka Roma pasal yang ke-6, kita cepat saja supaya kita mengerti, ya. Jangan cuma lama di toko oleh-oleh, lama ibadah, amin. Di toko oleh-oleh lama sekali. Suruh pergi cepat-cepat, lama, ya. Giliran mau ibadah pengennya cepat-cepat. Ya, itu namanya belum menyalibkan daging, ya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah. Ayat Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yesus mati membawa kasih karunia bagi kita. Ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup, dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Siapa nanti yang mau baptis di Sungai Yordan? Angkat tangan. Yang mau baptis, ya. Karena saudara dibaptis itu tanda saudara dimateraikan, ya, menjadi milik Kristus. Ya, Sungai Yordan itu di mana tempat Yesus ada. Ada yang tanya sama saya, Bu, saya dulu sudah dibaptis. Ya, enggak apa-apa, peneguhan aja di tempat Yesus pernah dibaptis, ya. Siapa yang nggak kepengen saudara, ya. Dikatakan, ya, jadi tolong, ya, yang mau dibaptis atau memang belum tergerak tapi setelah mendengar firman ini tergerak, nggak apa-apa. Nanti hubungi, ya, Ibu Agnes, ya. Kalau tidak mau saya baptis, nanti Ibu Agnes baptis di Laut Mati. Maka mengambanglah saudara. Langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, Bapak Ibu, jadi dikatakan di sini bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus itu sama dengan dibaptis dalam kematiannya. Orang dibaptis di dalam baptisan itu dia mati dalam Kristus bersama-sama. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang
baru, ya, supaya kita hidup baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah terus disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi kita semua ini punya namanya tubuh dosa. Yang kemarin di bandara itu bersungut-sungut, nah itu tubuh dosa. Ya, makanya harus jaga mulut. Amin. Sudah luar biasa semua ini jemaat. Saya melihat saudara sampai di sini aja itu saudara sudah menang satu level. Ya, saya itu nangis terus tapi saya bisa berhenti nangis. Kenapa? Tuhan ngomong gini, tidak usah takut karena aku sedang melatih iman mereka. Lalu saya bersuka cita, yes Tuhan, puji Tuhan engkau sedang melatih iman mereka. Saya yakin kemarin saudara semua naik pesawat sambil berdoa kan? Semua berserah kan? Saya tanya beberapa orang, ibu waktu sudah naik itu pesawat maju mundur bunyi krok 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 krok. Ada bapak-bapak yang ngomong saya mau lompat tapi nggak ada jendela. Ada istri yang udah ngomong ke suaminya gini, Pak, sebelum terjadi apa-apa mending kamu pengakuan dosa. Terus kata bapaknya sama saya, untung Bu saya belum pengakuan dosa. Karena tidak jadi apa-apa. Dia bilang, coba kalau saya sudah jadi pengakuan dosa Bu, saya mati beneran. Aduh, lucu-lucu saudara ya. Ada yang sudah telepon anak, nak, menurut kamu papa mama berangkat enggak? Anaknya bilang, ya gimana ya kan sudah niat berangkat aja. Iya, nomor PIN ATM ini ya. Bener loh, udah kasih nomor PIN ATM. Jadi saya bilang, jadi nggak jadi apa-apa gimana? Diganti nomor PIN. Aduh, haleluya, Tuhan tuh dahsyat ya. Jadi tapi ini belum semua nih bersaksi, ini pasti semua punya pengalaman masing-masing ya. Jadi saudara masih banyak ternyata kesaksiannya itu dahsyat-dahsyat loh. Ya, mendengar bagaimana menyiapkan mental, menyiapkan hati. Ada yang bilang kan sering dengar Ibu Debbie khotbah, mati hidup di tangan Tuhan. Ada yang ngomong sama istrinya, walaupun kamu nggak berangkat, kalau kamu ke toilet di bandara mati, jatuh, kepleset, mati juga. Puji Tuhan saudara. Ada yang berkata juga lain, Bapak, kata suami saya, kami ini dari Medan Bapak. Bukan soal apa-apa Bapak. Kalau kami pulang, kami malu Bapak. Ya. Jadi saudara, itu luar biasa ya. Itu horas banget. Itu baru bilang ya, harga diri lebih tinggi. daripada takut mati loh. Tapi luar biasa, makanya saya itu berdoa, Tuhan, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Karena Tuhan tuh melihat hati saudara semua. Ya sudah, pantang mundur. Ada yang telepon suaminya, Pak, menurutmu gimana? Suaminya bilang, berangkat aja mah. Tapi dia nggak ngomong, kan, nanti kalau ada apa-apa aku kawin lagi. Enggak kan? Karena saya mendengar banyak suami-suami yang sangat rela melepaskan istrinya. Bener loh. Yang tidak ikut suaminya, ya berangkat aja mah, berangkat gitu ya. Tapi enggak, ini karena suami-suaminya semua beriman. Ya, dan saya mengucap syukur Bapak Ibu, masih banyak kesaksian yang lucu-lucu. Baru 1-2 yang saya bisa deketin. Ya, aduh, tapi itu benar-benar ujian iman saudara sudah bisa lewati luar biasa. Ya, jemaat Mesbah Doa semua tidak takut mati. Amin ya, terbukti sudah. Ya, demi harga diri. Ya, jadi
luar biasa, tapi aduh Tuhan dahsyat. Ya, jadi kita di sini saya melihat bahwa luar biasa Tuhan itu ya, dengan grup ini kita benar-benar mengalami kisah di Alkitab loh Bapak Ibu. Ya, ini padang gurun benar loh. Ya, padang gurun benar, dan disitulah diuji semua ya, tubuh dosa keluar semua ya. Ada yang gini pokoknya, tapi ya Tuhan ajaib lah. Dan di sini kita sudah baca tadi bahwa mati dan bangkit bersama Kristus itu apa artinya? Kita mati dalam hidup yang lama, kita hidup dalam hidup yang baru. Dan tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Kalau dikatakan tubuh dosa hilang kuasanya, berarti bisa lagi nggak dia berkuasa? Bisa, kalau roh kita menjadi lemah. Makanya tiap hari harus dengar mesbah doa, ya, mesbah syukur, supaya hidupnya benar-benar diubahkan. Firman Tuhan tuh mengubahkan kita. Baik Bapak Ibu, depan kita ada perjamuan kudus. Alkitab berkata perjamuan kudus ini adalah salah satu sakramen, sakral. Jangan menerimanya dengan sikap hati atau sikap hidup yang tidak benar, karena ini adalah pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Ya, dan biarlah kita mengambil perjamuan kudus, tapi jangan takut juga. Wah, saya takut nih, saya masih berdosa, saya nggak mau perjamuan. Justru perjamuan kudus menguduskan kehidupan kita dan minta agar Tuhan membasuh hidup kita. Ya, dan saya akan beri waktu saudara boleh merenungkan ya hidupmu, minta ampun apa yang perlu diampuni. Seperti saudara mau naik pesawat kemarin, ya itu semua minta ampun dosa semua. Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan itu ya, dia sudah mati bagi dosa kita. Di tempat ini dia mati dan bangkit. Karena itu kita menaikkan pujian bukan dengan barang fana. Tuhan menebus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bukan dengan barang fana Kau menebus tilsa, dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Katakan bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menghidupku oleh segenap kasih-Mu, bukan dengan barang fana. Katakan ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin Tuhan, amin Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan Tuhan, pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di tempat ini kami melihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa Engkau mati dan bangkit bagi kami. Karena itu Tuhan, kami merenungkan hidup kami hari ini. Kami sudah mendengar, melihat bagaimana Engkau membayar harga yang begitu mahal bagi kami. Engkau disiksa, Engkau diperlakukan dengan tidak adil. Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Engkau yang tidak terkutuk telah dikutuk akibat pelanggaran kami. Betapa mahal harga yang sudah Engkau bayar bagi kami Tuhan. Siapakah kami Bapa? Siapakah kami? Engkau selamatkan kami dan begitu kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, sebelum kami menerima Tuhan sakramen ini Bapa,
Biarlah Engkau melihat hidup kami. Mari saudara, kita introspeksi diri dan hati di hadapan Tuhan. Engkau yang paling tahu hidupmu dengan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui sampai kedalaman hatimu. Tapi Tuhan ada di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Kita terbuka dengan Tuhan hari ini. Kita jujur kepada Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat karya kematian yang Dia beri buat setiap kita. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan hati dan hidup kami Bapa. Kami bersyukur boleh menerima perjamuan kudus saat ini. Engkau yang melayakkan setiap kami, darah-Mu yang melayakkan setiap kami. Mari saudara, kita pegang roti di tangan kita. Angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari dengan iman makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Darah ini saudara tercurah bagi dosa dan pelanggaran kita. Darah ini yang mematahkan setiap kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk apapun dalam hidup kita. Yesus telah mencurahkan darahnya. Dia dicambuk dan mengalir darah untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena hanya darah yang dapat mendamaikan manusia dengan Bapa. Hanya korban nyawa yang dapat mendamaikan hubungan kita dengan Allah yang rusak akibat dosa. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang ada di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Katakan dalam nama Yesus, mari kita minum. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami telah mati dan mau tinggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Amin. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebab semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini
Sekali lagi dengan iman percaya, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, karena semua itu sia-sia Tuhan. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Amin. Yes Lord, kami letakkan hidup kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini, kami berhutang nyawa kepada Tuhan. Kalau kami melihat bagaimana Tuhan menyertai keberangkatan kami ke sini, kami melihat bagaimana Tuhan memberi kami kesempatan untuk hidup. Karena itu ajar kami menaruh hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Ajar kami menaruh seluruh hidup kami di mezbah-Mu. Biar kami pakai waktu-waktu kami untuk menyerahkan hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Bapa. Bawa kami untuk sungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami boleh menang atas setiap penderitaan hidup yang kami alami. Karena Tuhan memberi kami kekuatan sama seperti Engkau dibangkitkan. Kami juga mau dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Kami percaya segala kutuk sudah diputuskan. Kami percaya Tuhan bahkan akibat-akibat dosa sudah diputuskan. Karena itu kami mau hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapak, ketika kami kembali nanti ke rumah kami masing-masing, kami membawa satu pengurapan yang baru. Untuk kami boleh membawa keluarga kami juga datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih buat tempat ini, kami melepaskan berkat juga atas tempat ini Bapak. Diberkatilah tempat ini dan semua orang yang datang ke Yerusalem diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami, biar persembahan ini datang dari hati yang tulus Tuhan. Karena kami percaya siapa yang memberkati kota kudus-Mu, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberi. Terima kasih Bapa, dan kami akan sama-sama kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kau menyertai juga keluarga kami yang kami tinggalkan di Jakarta, di mana saja Tuhan menyertai. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.